Shalom, apa kabar? Berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMHK Menteng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung keranian kita tetap berdetak. Pada pekan ini kita akan mempelajari pelajaran ketiga dengan judul berkenan kepada Allah. Ayat hafalannya terdapat di dalam Zefanya 3:17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Pelajaran ini dibuka dengan sebuah cerita yang sangat menarik, di mana ada seorang anak, dia memberikan sebuah hadiah kepada ayahnya pada saat perayaan Hari Ayah. Hadiahnya ini bisa dikatakan dibungkus dengan kondisi yang sangat jelek, bisa dikatakan seperti itu. Namun anak itu memberikan hadiah kepada ayahnya dengan penuh perasaan sukacita. Namun yang menjadi spesial dari cerita ini bukan karena hadiah tersebut, melainkan respons dari sang bapa. Sang bapa mengatakan, "Nak, saya tidak peduli dengan pemberianmu, karena tidak ada yang bisa engkau berikan kepadaku yang dapat menyenangkan aku. Apapun yang dapat engkau berikan kepadaku, saya dapat memperolehnya sendiri. Dan apapun yang engkau berikan kepada saya, entah dapat dibeli dengan uang saya atau dibuat dari bahan yang saya bayar. Jadi simpanlah hadiahmu. Saya tidak membutuhkannya atau menginginkannya, tetapi aku tetap mencintaimu." Saudara-saudara sekalian, sekilas mendengar respons dari sang bapak, kita bisa memastikan bahwa sang bapak itu seperti tidak memiliki perasaan, mempunyai sifat yang dingin, ataupun mempunyai sifat yang tidak berpengertian. Namun inilah gambaran kita sebagai umat Allah. Seringkali ketika kita memberikan persembahan, kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, kadang kita berpikir apakah Tuhan mau menerima persembahan kita, ucapan syukur kita. Namun terlebih itu juga adalah apakah Tuhan senang dengan perilaku kita ketika kita memberikan ucapan syukur tersebut, ataupun apakah Tuhan senang terhadap kita. Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh umat-umat Tuhan. Seringkali kita mungkin berpikir bahwa apakah Tuhan memiliki respons yang sama seperti ayah dalam cerita tersebut. Namun kita mendapati jawaban bahwa Tuhan tidak sama seperti sang bapa dalam cerita tersebut. Di hari Minggu dengan judul lebih berharga daripada yang dapat Anda bayangkan. Pelajaran ini dibuka dengan sebuah tulisan, tidak ada seorang pun, bahkan orang yang paling berdosa atau orang yang paling jahat sekalipun, tidak dikasihi Allah. Allah mengasihi semua umat manusia. Kita tentu mengingat cerita anak yang hilang yang terdapat di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, di mana seorang bapak memiliki 2 orang anak laki-laki, namun si bungsu ketika sang bapak masih hidup, dia meminta bagian warisannya, yang berarti si anak bungsu menolak sang ayah dan menolak rumah tangga dari ayahnya. Dan kita tahu juga apa yang terjadi dengan si bungsu. Dia menghabiskan seluruh uang yang didapatinya dari warisan tersebut, sehingga akhirnya dia hidup miskin dan melarat. Dan akhirnya dia memakan makanan babi. Dan sang anak bungsu berpikir bahwa jika seandainya saya masih, ataupun mungkin saya kembali ke rumah bapak, setidaknya saya bisa hidup lebih layak. Sehingga dia memutuskan untuk kembali ke rumah sang bapak. Namun dalam pemikiran dia adalah, saya mungkin tidak akan diterima. Saya mungkin akan dimarahi oleh sang ayah. Hal itu logis bagi pemikiran manusia. Bayangkan seorang anak ketika ayahnya masih hidup tiba-tiba meminta warisan. Bapaknya belum meninggal Bapaknya masih hidup tapi dia minta warisan. Namun yang terjadi kemudian adalah sang bapak ketika melihat anak bungsunya berjalan ke arah dia, muncullah perasaan iba, perasaan kasih sayangnya. Sehingga akhirnya sang bapak berlari menemui sang anak. Dan sang bapak tersebut memberikan pelukan dan ciuman kepada anak bungsunya. Demikian juga Allah. Allah sama seperti itu. Ketika kita hidup dalam dosa, kita merasa, apakah Tuhan mau menerima saya kembali? Ketika kita memutuskan untuk kembali kepada Tuhan, ada perasaan-perasaan yang Tuhan masih mau menerima saya gak Apakah Tuhan marah gak dalam kehidupan saya?
Percayalah, Tuhan sama seperti cerita di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tuhan menerima kita. Tuhan mau agar kita kembali kepada Dia. Gambaran luar biasa tentang Allah kita di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Di hari Senin dengan judul bergembira dengan sukacita, kita mengetahui bahwa setiap jiwa sangat berharga bagi Allah. Dan itulah sebabnya Tuhan bersukacita sekalipun atas keselamatan satu jiwa. Ayat hafalan kita tadi dalam Zefania 3 ayat 17. Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa Allah bersukacita terhadap umat tebusannya. Jika Anda pernah menganggap Tuhan sebagai Bapa yang keras, selalu marah pada perilaku kita yang buruk, Zefania 3 ayat 17 akan mengubah perspektif kita tentang Tuhan. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, kita memasuki hubungan kasih dengannya, dan kita diyakinkan akan kehadirannya bersama kita. Ia menyebut kita sebagai Zibah, kesenanganku, yang terdapat dalam Yesaya 62 ayat 4. Ia bersukacita bersama kita seperti seorang suami terhadap istrinya, karena ia mengasihi kita, yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27 dan Efesus 5 ayat 31 dan 32. Di hari Selasa dengan judul menyenangkan Allah, dibuka dengan dua pertanyaan utama. Bagaimanakah Allah sendiri bisa bergembira? Dan pertanyaan kedua, bagaimanakah manusia dapat membuat Tuhan gembira? Khususnya mengingat keadaan dosa kita. Dan di hari Selasa kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Allah bergembira atas doa dan kebaikan orang yang hidup dalam kebenaran. Dalam Amsal 15 ayat 8 sampai 9 disebutkan bahwa Allah membenci korban dan jalan orang fasik dan menganggap itu sebagai kekejian. Tetapi doa orang jujur dikenannya dan orang yang mengejar kebenaran dikasihinya. Ayat ini tidak hanya menunjukkan bahwa Allah tidak senang dengan kejahatan, tetapi Tuhan menyukai kebaikan. Dan hal ini menempatkan kegembiraan dan kasih ilahi secara paralel satu sama lain, menunjukkan hubungan yang mendalam antara kasih Allah dan kegembiraannya yang terlihat di seluruh kitab suci. Di hari Rabu dengan judul Batu yang Hidup ditegaskan kembali bahwa Allah menganugerahkan kasih karunia kepada manusia sebelum manusia memberikan tanggapan. Sebelum kita berkata atau melakukan apapun, Allah menjangkau kita dan memberikan kesempatan untuk menerima atau menolak kasih-Nya. Roma 5 ayat 8 menegaskan bahwa Allah mengasihi kita bahkan saat kita masih berdosa, dan melalui Kristus kita diperdamaikan dengannya. Di hari Kamis dengan judul Suatu Tujuan yang Pantas, kita diajak untuk membaca kembali sebuah cerita di dalam Markus 9 ayat 17-29 mengenai Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu. Si bapa pertama kali datang kepada murid-murid Tuhan Yesus meminta tolong agar kalau bisa murid-murid Tuhan Yesus menyembuhkan sang anak. Namun murid-murid tersebut tidak sanggup untuk mengeluarkan roh jahat tersebut, sehingga sang bapa yang tadinya punya harapan tiba-tiba hilang. Harapannya hilang semua karena roh jahat tersebut gagal keluar dari sang anak. Namun Yesus datang dan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan sang ayah berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Yesus tidak berkata kepada sang ayah untuk menghadap dia kembali, ya. Tuhan Yesus tidak berkata, kamu pergi dulu, kalau kamu sudah percaya kepada aku, balik lagi kepada aku. Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. Ketika sang ayah berkata, Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya, Tuhan mau membantu. Allah senang kepada kita ketika kita merespon sambutan positif yang terkecil terhadap kasih-Nya. Yesus menerima iman yang terkecil sekalipun, dan dengan iman melalui perantaraan Kristus kita dapat menyenangkan Dia. Melalui iman dan karena usaha Kristus untuk kepentingan kita dapat menyambut dengan cara yang menyenangkan Allah, serupa dengan perasaan senang seorang ayah ketika seorang anak memberinya hadiah yang sebenarnya tidak ada harganya. Oleh karena itu, berkenan kepada Allah, itulah yang harus menjadi tujuan kita. Penulis Kristen Ellen G. White dalam bukunya Christ Object Lesson halaman 332 dikatakan, jadilah ambisius demi kemuliaan Sang Guru untuk menumbuhkan setiap anugerah karakter. Dalam setiap fase pembentukan karakter Anda harus menyenangkan Tuhan. Ini dapat Anda lakukan karena Henokh menyenangkannya meskipun di zaman yang merosot.
dan ada Henok di zaman kita ini. Terima kasih telah bergabung dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMHK Menteng Jakarta. Sekolah Sahabat bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.